Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ali Mudin. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana bab 1 ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran itu sendiri. Di mana ayat Al-Quran yang menjelaskan surah An-Nisa ayat ke-59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik sifatnya. Kemudian, kandungan dari Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-59 tersebut, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Keharusan menaati pemimpin yang benar, yakin pemimpin yang perintah dan tindakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selama pemimpin pemerintahan kebenaran, wajib hukum untuk ditaati dan dipenuhi, itu pula sebaliknya. Di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa yubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab atau Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Lalu kemudian anak-anakku, kandungan dari surah An-Nahl ayat ke-64 ini sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran, sehingga terhindar dari kesesatan. Sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Anak-anakku, perlu Pak Guru sampaikan terkait dengan apa contoh perilaku yang mencerminkan Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-59 dan Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-64. Yang pertama, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, serta pemimpin selama pemimpin itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian selanjutnya, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Nah, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan pedoman Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Lalu kemudian anak-anakku, kita melanjutkan ke Alif Lam Syamsiah, di mana Alif Lam Syamsiah ini adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf Syamsiah. Jumlah huruf Syamsiah ada 14, yaitu To, Tha, So, Ro, Ta, Dho, Dha, Na, Da, Sa,
dha, za, sya, dan lam. Cara membaca alif lam syamsiah adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam sukun ke huruf-huruf syamsiah sehingga bacaan lam sukun hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam syamsiah sering juga disebut dengan idgham syamsiah. Nah, lalu kemudian selain alif lam syamsiah ada yang namanya alif lam qamariyah. Yang dimana alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf, yaitu alif, ba, dha, ha, ja, ka, wa, khofa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, kalau kita rangkai atau kita sambung menjadi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, bagaimana cara membaca alif lam qamariyah? Harus jelas, yakni tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam qamariyah sering disebut dengan idhar qamariyah. Pengertian hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Jadi al-jadid itu artinya baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal, ihwal atau kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian dan masalah, serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Untuk hadis ada namanya hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takrir. Yang dimana hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW berupa tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Adapun hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah SAW yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan jadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Dan yang terakhir, hadis takriri, yang dimana hadis takriri ini adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabat, dan selanjutnya beliau memberikan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Kualitas hadis ada namanya hadis yang sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, hadis sahih menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian hadis hasan merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan dan peristiwanya. Lalu yang terakhir anak-anakku, hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih. Nah, itulah anak-anakku yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kita akan bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.